Halo semuanya, kembali lagi di channel Nobskuy. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Di video kali ini Skuy akan membahas sebuah film yang sangat spektakuler, yang berjudul John Wick 4, yang dirilis pada tahun ini 2023. Di film ini menceritakan tentang pembunuh bayaran yang diperankan oleh Keanu Reeves, yang harus menemukan jalan untuk mengalahkan The High Table. Sebelum dia bisa mendapatkan kebebasannya, dia harus berhadapan dengan musuh barunya dengan aliansi yang sangat kuat di seluruh dunia. Oke, mending kita langsung ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, Skuy ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa subscribe, like dan klik tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru. Oke, langsung aja ke ceritanya, cekicrot. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seseorang yang bernama John Wick, yang sedang berlatih mempersiapkan diri untuk balas dendam pada kelompok pembunuh bayaran yang bernama The High Table. Selama berada di sana, dia bersembunyi di sebuah tempat bawah tanah bersama Bowery King. Beberapa hari kemudian, John Wick melakukan perjalanan ke Maroko. Di sana dia dihadang oleh beberapa orang penjaga dan langsung mengalahkannya. Dia di sana meminta untuk kebebasan kepada pemimpin tertinggi The High Table, yang disebut dengan The Elder. Elder itu dalam dunia John Wick, Elder adalah pemimpin komunitas para pembunuh bayaran yang bernama The High Table. Elder ini selalu dipercayai sebagai orang yang mistis, sekaligus bijaksana membuat keputusan. Itulah kenapa komunitas para pembunuh bayaran selalu memilih atau menggantikan Elder dari anggota keluarga yang sama. The Elder menjawab bahwa dia tidak bisa menuruti permintaan John Wick, meskipun John Wick membunuhnya. Akan tetap ada The Elder lain yang akan terus memburu John Wick. Satu-satunya cara untuk terbebas dari semua itu adalah dengan cara kematian. John yang tidak terima dengan penolakan itu akhirnya membunuh The Elder tersebut. Akibat terbunuhnya Elder, seseorang pembunuh bayaran yang sangat dihormati yang bernama Marquis Vincent de Gramont. Dia adalah seorang anggota senior The High Table. Dia langsung mendatangi manajer Hotel Continental New York yang bernama Winston, bersama seorang resepsionis sekaligus sahabatnya yang bernama Charon. Sebelum lanjut saya perjelas Hotel Continental itu apa. Continental adalah tempat singgahnya para pembunuh bayaran, untuk beristirahat maupun bertemu dengan pembunuh bayaran lainnya, dan dalam Continental inilah larangan saling membunuh itu ada. Jadi selama para pembunuh bayaran berada dalam cakupan area Continental, tidak ada yang boleh membunuh satu sama lain. Oke lanjut. Di sana Winston langsung dipecat dan ditetapkan menjadi ekskomunikado sama seperti John Wick. Berarti dia telah kehilangan haknya dan tidak dilindungi oleh Continental. Sehingga dia dapat dibunuh tanpa konsekuensi, bahkan ia juga bisa dieksekusi di tempat oleh pihak Continental itu sendiri. Setelah itu Marquis langsung meledakkan Hotel Continental New York dan membunuh Charon. Lalu scene beralih memperlihatkan di kota Paris, seseorang mantan pembunuh bayaran The High Table yang buta, bernama Cain. Hari itu Cain diundang oleh Marquis dan diberikan tugas untuk membunuh mantan rekannya sendiri yaitu John Wick. Awalnya Cain menolak tawaran dari Marquis, namun dia malah mengancam akan membunuh putrinya. Alhasil mau tidak mau Cain terpaksa menerima tawaran tersebut. Lalu scene memperlihatkan Hotel Continental yang ada di Osaka. Terlihat John Wick yang meminta perlindungan kepada manajer hotel sekaligus sahabatnya yang bernama Shimazu Koji, dan putrinya yang bernama Akira. Keterlibatan sang ayah dengan John Wick membuat Akira cukup khawatir, karena setiap orang yang terlibat dengan John Wick pasti berakhir dengan kematian. Namun apa boleh buat Koji tetap bersikeras untuk memberikan perlindungan kepada John Wick. Dan benar saja, tak lama kemudian orang-orang suruhan Marquis tiba di hotel itu untuk mencari John Wick. Koji dan para anak buahnya kemudian langsung menemui orang-orang tersebut. Dan terlihat di sana ada Cain, yang membuat Koji terkejut. Meskipun begitu Koji dan bawahannya tetap tidak gentar, sehingga pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan lagi.
Sementara itu, Akira dan John Wick yang berada di tempat lain, juga diserang oleh para pembunuh berseragam besi. Disinilah kita langsung diperlihatkan keahlian bertarung seorang John Wick, yang mampu mengalahkan begitu banyak pembunuh bayaran dalam waktu sekejap. Aksi yang sangat memukau juga diperlihatkan oleh Kain, di mana meskipun dengan keterbatasan penglihatan ia mampu memanfaatkan pendengaran, dan kelincahannya untuk membunuh para musuhnya. Akira yang berusaha menyelamatkan diri tiba-tiba tertembak. Ayahnya pun langsung menyelamatkan sang putri, dan menyuruh John Wick untuk segera pergi. Setelah itu John Wick pun berjuang seorang diri untuk mengalahkan semua musuhnya, sampai akhirnya Kain dan John Wick akhirnya bertemu. Dalam duel 1 lawan 1, dapat dilihat kemampuan kedua mantan pembunuh bayaran ini cukup seimbang. Namun pertarungan mereka tiba-tiba dihentikan oleh seorang pemburu hadiah dari Marquis, yang bernama Mr. Nobody. Ia pun langsung membantu pelarian John Wick, setelah ia mengetahui bahwa uang yang ditawarkan untuk membunuh John Wick tidak sesuai. Di sisi lain Koji dan Akira berhadapan dengan Kain di halaman belakang hotel, di mana Koji akhirnya tewas setelah terlibat pertarungan sengit itu. Namun Akira yang terluka dibiarkan lepas oleh Kain, dan langsung pergi menyelamatkan diri. Sesampainya di stasiun kereta, Akira bertemu dengan John Wick. Kematian sang ayah membuat Akira merasa dendam, sehingga dia pun berharap John Wick bisa segera membunuh Kain. Di sisi lain Mr. Nobody terlihat dibawa oleh Kain, untuk bertemu dengan Marquis. Di sana ternyata Marquis penasaran tentang bagaimana cara Nobody melacak keberadaan John Wick. Tak mau rugi Mr. Nobody pun meminta imbalan sebesar 30 juta dolar kepada Marquis. Mendengar hal itu Marquis pun sangat marah dan langsung menusuk tangan Mr. Nobody. Lalu scene memperlihatkan, John Wick kembali ke New York dan bertemu dengan Winston yang sedang berduka di kuburan Charon. Di sana Winston mengatakan pada John Wick, bahwa membunuh The Elder tak akan menyelesaikan masalah, dia justru menyarankan agar John Wick menggunakan tradisi lama High Table, yakni dengan menantang Marquis untuk berduel, di mana jika John Wick berhasil memenangkan duel, maka ia akan terbebas dari semuanya, namun tradisi ini hanya bisa disampaikan oleh pihak keluarga. Sehingga mau tidak mau John Wick harus memperbaiki hubungannya kembali dengan keluarganya yang ada di Berlin. Singkat cerita John Wick akhirnya tiba di markas besar Rosca Roma. Ternyata di sana terlihat juga ada Mr. Nobody yang langsung menyampaikan informasi itu kepada Marquis. Marquis tentu saja langsung menyuruh Mr. Nobody untuk membunuh John Wick jika ia ingin mendapatkan 30 juta dolar. Terlihat adik angkat John Wick yang bernama Katia, kemudian mengizinkannya untuk bergabung kembali dengan syarat John Wick harus membunuh Killa senior High Table, yang telah membunuh ayahnya. Tak lama kemudian John Wick akhirnya bertemu dengan Killa. Selain Killa di sana terlihat juga sudah ada Kain dan Mr. Nobody. Karena mereka semua saling mengincar nyawa satu sama lain, Killa pun menyarankan sebuah permainan kartu, untuk menentukan siapa kira-kira yang harus dibunuh. Dalam permainan itu John Wick menyadari bahwa Killa telah melakukan kecurangan, sehingga ia pun langsung menyerang Killa. Di sana semua pasukan Killa pun mulai bergerak menyerang mereka bertiga, di mana John Wick, Kain dan Mr. Nobody akhirnya terpaksa bekerja sama untuk melawan semua anak buah Killa. John Wick dan Killa kemudian bertarung 1 lawan 1, di awal pertarungan John Wick sempat kewalahan. Dan pada akhirnya ia pun berhasil membunuh Killa. Dengan terbunuhnya Killa, John Wick akhirnya bisa bergabung dengan Katia di Rosca Roma. Setelah itu, Winston pun langsung ditugaskan untuk menyampaikan surat tantangan resmi dari John Wick kepada Marquis. Jika John Wick berhasil memenangkan duel itu maka dia berhak mendapatkan kebebasan. Selain itu Winston juga meminta Marquis untuk membangun kembali Hotel Continental di New York, dan mengangkatnya menjadi manajer. Namun jika John Wick kalah maka dia dan John Wick bersedia untuk dibunuh. Singkat cerita beberapa hari kemudian di Paris, John Wick dan Marquis bertemu untuk membahas teknis duel yang akan berlangsung, yang akan dilaksanakan di sebuah gereja tepat saat matahari terbit. Jika nanti John dan Winston terlambat maka mereka berdua akan langsung dieksekusi.
Namun dalam duel itu Marquis ternyata diberikan kebebasan untuk memilih satu orang yang akan membantunya, dan tentu saja dia pun langsung memilih Kain. Setelah itu, Bowery King datang ke Paris membawakan perlengkapan yang dibutuhkan oleh John Wick, termasuk setelan jas anti peluru dan senjata yang baru. Marquis yang ketar-ketir, mulai menggunakan cara licik untuk mencegah duel itu terjadi. Dia pun langsung menaikkan bayaran bagi siapapun yang bisa membunuh John Wick, akan diberikan hadiah 26 juta dolar. Mengetahui hal itu, para pembunuh bayaran termasuk Mr. Nobody akhirnya bergerak untuk memburu John Wick. Alhasil saat John Wick sedang dalam perjalanan, dia pun diserang oleh para pembunuh bayaran tersebut, meskipun para pembunuh bayaran itu sangatlah banyak. John Wick berusaha untuk bertahan dan mengalahkannya. Mr. Nobody kemudian menelpon Marquis dan memintanya untuk menaikkan bayaran itu menjadi 40 juta dolar. Namun karena Marquis menolaknya, alhasil Mr. Nobody pun malah membantu John Wick. Meskipun begitu langkah John Wick masih belum selesai. Ada banyak pembunuh bayaran yang memburunya kemanapun ia pergi. Sementara itu Marquis akhirnya menyetujui tawaran Mr. Nobody, untuk menaikkan bayaran menjadi 40 juta dolar. Sehingga Mr. Nobody pun langsung kembali memburu John Wick. Dalam pertarungan itu John Wick malah menyelamatkan anjing Mr. Nobody, yang saat itu akan dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Mr. Nobody yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam, dan dia pun langsung membantu John Wick. Di saat John sedang berjuang melewati tangga yang panjang, yang mengarah ke gereja, dihalang oleh pembunuh bayaran yang akan membunuhnya. Kain dan Mr. Nobody tiba-tiba datang dan membantunya untuk sampai ke tempat duel. Setelah perjuangan yang sangat panjang, untuk sampai ke tempat duel, John Wick akhirnya sampai di tempat duel tepat waktu. Sebelum duel dimulai, John Wick dan Kain diminta untuk beradu tembak dengan jarak 30 meter. Fire! Dalam duel itu mereka pun sama-sama tertembak di bagian lengan. Sehingga duel pun kembali dilanjutkan dengan jarak 20 meter. Dari tembakan kedua Kain terkena tembakan di perutnya. Sementara itu John Wick terkena tembakan di pundaknya. Duel itu kemudian dilanjutkan kembali dengan jarak tembakan 10 meter. Fire! Dalam duel ketiga itu John Wick akhirnya terjatuh dan terluka parah. Marquis yang melihat hal itu, kemudian bersemangat ingin bertukar tempat dengan Kain, untuk memberikan tembakan yang terakhir. Namun tak disangka John Wick ternyata masih memiliki satu peluru terakhir, yang kemudian dia gunakan untuk membunuh Marquis. Dengan kemenangan itu John Wick dan CN, akhirnya mendapatkan kebebasan dari High Table. Begitupun dengan Winston, yang kembali mendapatkan hotel serta jabatannya. Saat akan keluar dari tempat itu, John Wick pun merenungkan kehidupan, dan pernikahannya dengan mendiang sang istri. Sebelum akhirnya John Wick pun menyerah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Di pagi harinya, Winston dan Bowery King mengucapkan selamat tinggal kepada John Wick, yang dimakamkan tepat di samping makam mendiang istrinya, yaitu Helen. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Akira yang saat itu berniat membunuh Kain, yang sedang memperhatikan putrinya dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di next video selanjutnya.